Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Susanto, mahasiswa PPG dalam jabatan Prodi Pendidikan Matematika. Hari ini saya akan melangsungkan praktik pembelajaran dengan menggunakan mode daring. Dan ini adalah kartu peserta saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Pagi. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya kalian sudah menyempatkan waktu kalian untuk belajar daring bersama PED. Hari ini hari Selasa tanggal 17 November 2020 ya. Nah, tetap semangat ya belajar di rumah meskipun corona ya, kalian tetap harus belajar di rumah, jadi tetap 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan satu lagi menjaga jarak ya. Nah, hari ini kita akan belajar kembali matematikanya di bab yang keempat tentang transformasi geometri ya. Nah, Bapak absen dulu. Tadi yang sudah hadir ada Penny, kemudian ada Andika, ada Dirma, ada Catur, ada Relita Indira ya. Dan masih ada teman-temannya yang belum bergabung. Kita tunggu nanti mudah-mudahan ikut bergabung. Dan untuk teman-temannya yang tidak bisa bergabung secara daring, nanti tolong disampaikan materi ini kepada mereka ya, tentang tugas-tugas yang akan diberikan pada hari ini ya. Disampaikan saja kepada mereka yang tidak memiliki handphone atau tidak memiliki perangkat komputer ya. Nah, kameranya diaktifkan, nanti mikrofonnya dinonaktifkan ya. Apa-apa kameranya diaktifkan, nggak apa-apa nak ya. Bagus, Relita ya. Di Dirma, mana Dirma kameranya? Catur, Andika, oke, baik, terima kasih nak. Sudah kelihatan belum ini di layar? Suara Bapak jelas ya? Ya, jelas ya. Baik, terima kasih. Visual ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama menyebutkan sifat-sifat pencerminan pada cermin datar. Yang kedua menentukan bayangan titik setelah direfleksikan pada bidang koordinat kartesius, dan yang ketiga menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep refleksi. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pembelajaran hari ini ya. Nah, sebelum kita belajar, Bapak ingin mengingatkan terlebih dahulu materi yang kalian pelajari dulu di kelas 8 tentang sistem koordinat kartesius ya. Koordinat kartesius sudah kelihatan belum nak? Sudah Pak, sudah ya, aman ya. Ya baik. Nah, sekarang Bapak akan mengingatkan kalian dulu materi tentang kedudukan titik pada bidang kartesius yang sudah kalian pelajari di kelas 8 waktu itu ya. Nah, jadi posisi titik atau kedudukan titik itu pada bidang koordinat kartesius itu ya diberikan cara penamaan pada titik. Kalau misalnya ada titik Dika, nah coba lihat di layar ini Dika, titik B ini berapa koma berapa Dika? 13,5. 13,5. Kita lihat benar nggak ya?
Ya, betul. Ya, jadi Andika masih ingat bahwa cara memberikan nama titik pada koordinat titik P ini adalah 13,5. Ya, bagus ya Andika. Penny udah memberikan pendapatnya bagaimana memberikan koordinat pada titik ya. Titik. Manfaat pembelajaran tentang pencerminan ini ya salah satunya itu kalau misalnya nanti kalian mendesain baju atau logo menggunakan sablon itu nanti menggunakan sifat pencerminan ya. Selain itu juga kalau misalnya kalian lihat di kehidupan sehari-hari kita itu ya, kalau misalnya kita lihat mobil apa ini namanya, mobil ambulan ya. Nah, itu kenapa tulisan di depan mobil ambulan itu dibuat terbalik ya? Nah, ini kenapa? Apakah disengaja atau ada tujuan dan maksud tertentu? Biar orang tidak takut, Pak. Biar orang tidak takut. Nah, itu pendapat di rumah. Takut dengan apa ini di rumah kalau boleh tahu? Oh, mungkin ada orang yang trauma dengan mobil ambulan jadi takut gitu ya. Jadi dibuat tulisan terbalik. Oke, itu Iya, pendapat. Pak. Oke. Oke, itu pendapat si di rumah ya. Coba kalau Penny supaya nanti kalau misalnya ada mobil yang di depannya melihat dari kaca spion itu tulisannya terbaca dengan jelas, jadi memberikan izin untuk menyalip supaya lebih pelan gitu. Kalau kita bicara cermin ya, cermin datar yang ada di rumah kalian biasanya digunakan untuk bercermin ya. Nah, sudah bercermin belum di rumah? Biasanya kalau sudah mandi mau berangkat sekolah kita bercermin terlebih dahulu ya. Nah, untuk melihat bayangan kita apakah sudah ganteng, apakah sudah cantik ya, baru berangkat ke sekolah ya. Jadi apa yang kita lihat di cermin itu adalah bayangan kita ya. Bagaimana sifat-sifat bayangan yang ada di objek yang dicerminkan dengan cermin datar? Misalnya di sini ada apa namanya, jajar-jajar PQRS ya. Ini adalah cermin alfanya, maka akan muncul bayangan yang ada di sebelahnya di sini ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, kalau kita bercermin, misalnya kita yang bercermin, semakin kita mendekati cermin maka bayangan kita juga akan mendekat ya. Terus lihat bagaimana sifat bayangan cerminnya. Selain mendekat, dia ikut mendekat, kemudian bagaimana dengan bayangannya, apakah sejajar atau berhadapan, berlawanan ya. Kalau kita melambaikan tangan kanan, nanti bayangannya adalah di tangan kiri ya, dan sebaliknya. Jadi itu sifat-sifat pada pencerminan ya. Ada yang mau masuk ini, ada Robi ya, Robi. Dengan hasil pencerminan itu apa saja? Yang pertama, bayangan itu akan selalu berhadapan atau berlawanan dengan benda. Yang kedua, akan berjarak sama terhadap cermin. Dan yang ketiga, bentuk dan ukuran selalu tetap. Nah, ini adalah sifat-sifat bayangan hasil pencerminan ya. Bagaimana cara menentukan bayangan titik A 6,4 ini Dio? Kalau misalnya cerminnya sumbu X min 4,6, min 4 di sini loh, min 4,6 di sini yo, berarti yo min 4,6 di sini. Nah, di sini oh terbalik. Oke, jadi bayangannya di 6, min 4 di sini enggak ya? Oke, tadi terbalik aja ya. Oke, 6, min 4 di sini yo ya. Oke, bagus. Terima kasih Dio. Kita tanya pendapat temannya dulu yang lain. Ini titik A nya kita anggap bayangannya. Jadi bayangan A adalah A aksen, A tanda petik 1 aksen ya. Oke, terima kasih Dio. Dio meletakkan bayangannya di sini di 6, min 4. Kemudian kita tanya sama temennya yang lain. Yang baru masuk tadi siapa ya? Sandi. Ada nggak suaranya Sandi ya? Oh, Sandi, halo. Sandi ya? Ya, Sandi. Sandi, halo. 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 S
Oke. Kenapa tadi bayangan titik A ini di A aksen 6,4? Cara menentukannya gimana? Kok bisa si Dio dapat 6,4 ini gimana caranya, Andi? Sifat pencerminan pada cermin datar. Jadi kita hitung jaraknya sama. Jadi kalau lihat di sini titik A ini ke sumbu X ini jaraknya berapa nih? Berapa satuan? 4 ya? Ya, bagus. Lalu bayangannya juga harusnya berapa bayangannya terhadap cermin? 4 juga ya. Nah, ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4. Ini juga sama bayangannya 1, 2, 3, 4 ya. Maka ini titik A ini bayangannya adalah A aksen 6,4 ya. Jaraknya sama-sama 4 satuan. Jadi 4 satuan ke bendanya, 4 satuan ke bayangannya ya. Nah, jadi kita simpulkan di sini titik A ini 6,4 sedangkan bayangannya 6,4. Nah, sekarang kita tarik kesimpulannya di sini. Berarti kalau ada titik X, Y, maka bayangan titik setelah direfleksikan terhadap cermin sumbu X, maka bayangannya adalah apa koma apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? X, Y ini ya 6,4. Ini bayangannya 6,-4. Di sini yang berubah X atau Y-nya? Nilai X apa Y-nya yang berubah? Absis atau ordinatnya? Nilai Y. Betul ya. Tadi siapa yang jawab ya? Oh, Dio lagi yang jawab. Oke, Dio dapat nilai ya dari Bapak ya. Robi tadi udah jawab belum? Belum ya? Belum, Pak. Oke, Robi. Kalau ini titik B-nya 2,3, maka bayangannya di yang pertama berhadapan dulu. Kalau di sini B, maka hadapannya di sebelah sini ya. Ya, dan hadapannya di depannya ya. Oke. Kemudian hitung di sini jaraknya berapa satuan di sini. Kalau 2,3, 3 kan? Nah, berarti ngitungnya 3 ke bawah itu, Robi. Hitung ke bawah. Di mana? Di sini, di min 3. Minus 3, 3. Minus? Minus 3, ya bagus. Jadi bayangan titik B adalah di berapa koma berapa? 2, ulangi 2, ya pintar, bagus. Tadi Angga atau Robi yang jawab ya? Robi ya, Robi ya, 100 Robi. Jadi betul kata Robi, bayangannya di 2, -3. Ini titik B nya adalah B aksen bayangan ya, B aksen 2, Nah, yang berubah adalah ordinatnya atau Y-nya ya. Kalau di sini positif, maka di sini negatif. Dan sebaliknya, kalau nanti bendanya di negatif, maka bayangannya di positif ya. Sudah paham belum anak-anak sejauh ini? Paham ya. Jadi kalau ada titik X, Y dicerminkan dengan sumbu X, bayangannya adalah X, min Y ya. Bagus, mantap kalau sudah paham ya. Kita lanjut ya. Kalau sudah paham kita lanjut. Sekarang bagaimana kalau cerminnya kita pindahkan ke sumbu Y? Sumbu Y ini sumbu yang tegak ini nak ya. Nah, ya. Misalnya di sini kita buat soal misalnya ya. Ada titik di sini, titik C 1,8
Ya, betul ya, 1,8 ya. Nah, kalau ini sumbu Y ini adalah cermin, maka bayangannya adalah di mana posisi titik C ini. Ada yang misalnya, Pak? Angga lagi. Oh, Angga, belum jawab tadi ya? Ya, coba Angga. Berapa bayangan titik C? Minus 1,8. Minus 1,8 di sini ya? Tandai dulu ya. Minus 1,8 di sini. Kemudian kita tanya sama temennya yang lain. Ada nggak jawabannya sama? Dengan yang ditanya Gilang ya? Gilang? Mana Gilang ya? Ini dia. Benar nggak pendapat si Angga tadi Gilang? Titik C ini 1,8, bayangannya di min 1,8. Benar nggak pendapat temennya? Betul. Alasannya kenapa dijawab betul? Kata Dio. Kata. Ya, bagus. Dapat nilai si Angga ya. Nah, sekarang kita tarik dulu kesimpulan. Jadi kalau misalnya di sini 1,8, maka bayangannya minus 1,8. Nah, di sini yang membedakan adalah bukan Y tapi X ya. X. Ini 1 jadi min 1. Jadi kalau ini X, maka bayangannya min X, Y ya. Itu. Jadi ini perbedaannya terlihat nggak ya? Jadi kalau dicerminkan dengan sumbu X, yang berubah adalah Y ya, atau ordinatnya. Kalau dicerminkan dengan sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya ya, absisnya. Jadi perbedaannya di situ ya. Nah ya, sejauh ini ada pertanyaan? Ada yang bingung? Baru 2, kita cerminnya ada sumbu X dengan sumbu Y. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Dia udah paham dia? Udah paham. Enggak? Paham. Bagus ya. Penny mana Penny suaranya? Nah, sekarang cerminnya adalah garis Y sama dengan X. Jadi kalau kita gambar grafik Y sama dengan X, maka garisnya bentuknya seperti ini. Dia melalui titik 0,0. Ya, jadi sepanjang garis ini adalah Y sama dengan X. Ya. Nah, sekarang kita akan menentukan bayangan suatu titik kalau misalnya cerminnya adalah sumbu X ini, Y sama dengan X ini. Ya, garis dengan kemiringan tertentu ini ya. Nah, misalnya di titik D di sini. Nah, titik D ini berapa koma berapa? Titik D 4,8 ya. Kalau misalnya cerminnya adalah Y sama dengan X ya, untuk menentukan bayangannya, nah, maka bayangan titik D ini di mana? Di berapa koma berapa? 8,4. 8,4. Dio 8,4. Oke, makasih Dio. Ya, teman-teman. Terus kalau Angga berapa koma berapa Angga? Kebiasaan. Yo Angga. Ayo, Angga berapa koma berapa Angga? Tadi Dio 8,4 Dio ya. Nah, kalau Angga? Sama, Pak. Sama, berarti di 8 di sini ya. Kalau tidak di mana kalau tidak? Bukan itu. Ini 8,4 di sini nak ya. Nah, saya tandai dulu. 8,3. 8,3 di sini. Ya, ini pendapat Angga, nggak apa-apa, nggak masalah, punya pendapat sendiri berbeda ya. 8,3 ya enggak ya?
Tahu angkanya ya. Yuk, ada pendapat lain? Dio tadi 8,4, angka 8,3. Di sini enggak ya? 8,3 ini. Nah, sekarang kita tarik kesimpulan. Yang benar jawabannya berapa? Nah, ini jawaban si Angga, jawaban si Dio di 8,4 di sini, ya. Nah, sekarang kita cari jawaban siapa yang benar, ya. Jadi prinsip atau sifat bayangan itu yang pertama dia saling berhadapan. Benar, kalau ini cerminnya maka D dengan F ini saling berhadapan, D dengan E ini juga saling berhadapan. Nah, yang kedua sifatnya adalah jaraknya sama. Jaraknya, ya. Jadi kalau kita hitung jaraknya, kalau dia cerminnya Y sama dengan X, kita menggunakan diagonal, ya, diagonal pada persegi ini. Jadi diagonalnya di sini 1, 2, ya. Jadi kita harus gunakan sama 2 juga, 1, 2. Kalau misalnya dia 8,3, maka diagonalnya di sini, ya, kalau kita tarik lurus garisnya E dengan D ini, ya, itu tidak satu garis, ya. Kita lihat kalau D dengan E ini kita tarik, ya, dia satu garis tapi dia tidak tegak lurus, ya, ini tidak tegak lurus. Tapi kalau D dengan F ini kita tarik garis, nah seperti ini, nah dia tegak lurus 90 derajat, ya. Jadi mana bayangan yang benar? Bayangan yang benar adalah 8,4, bukan 8,3, ya. Nah, nggak apa-apa enggak, walaupun jawabannya salah tapi sudah berani memberikan jawabannya, pendapatnya. Salah itu hal biasa, ya, kita belajar dari kesalahan, ya. Nah, nggak apa-apa, jadi pendapat si Dio benar 8,4, ya. Jadi ini jawaban si Angga. Coba Gilang tadi mana sudah Gilang, ya. Sandi sekarang. Sandi dulu. Sandi Kurniawan. Sandi, ini titik E, ya. Titik E ini 4,-2. Nah, kalau dicerminkan dengan garis Y sama dengan min X yang ini, ya, maka bayangannya di titik berapa, berapa? Min 4,2. Min 4,2 di sini, nak, ya. Oke, bagus Sandi, betul jawabannya, dapat nilai 100, ya. Jadi ini titik E aksen. Betul jawaban Sandi 2,-4, ya. 2,-4 tadi kan jawabannya, ya. Nah, ini titik E nya tadi 4,-2, ya. Maka bayangannya adalah 2,-4, ya. Ya, bagus Sandi, ya. Kemudian coba satu soal lagi, ya. Yang di sini, ya. Saya buat di sini titiknya, misalnya di sini F. Nah, F ini min 8,4. Nah, di mana letak bayangan titik F? Sandi sudah, Angga sudah, Dio sudah, Robi. Nah, Robi. Yuk, sebentar, Robi mikir, ya. Baik. Ini Robi. Ini bendanya, bayangannya di mana? Oh, min 4,8, Pak. Min 4,8 di sini, nak, ya. Min 4,8. Nah, di sini, ya. Nah, apakah benar jawabannya? Ya, ya. Kita lihat di sini apakah dia tegak lurus. Kalau dia tegak lurus dengan garis Y sama dengan X, berarti benar. Nah, benar jawabannya, ya. Robi Rizwandi, betul, dapat 100. Jadi G-nya min 4,8. Ini adalah bayangannya. Jadi kita buat sini F aksen aja lah, ya. F aksen min 4,8, ya. Bagus, ya.
Nah, sekarang kita lihat soal kontekstualnya. Ini ya. Joshua membuat desain gambar untuk kaos di komputernya. Kemudian ia mencetak desain gambar tersebut di atas kertas khusus. Jadi ini desainnya di komputer, kemudian ini hasil cetakannya menggunakan kertas. Kemudian kertas ini nanti akan disetrika di atas kaos sehingga bayangannya justru akan menjadi seperti ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya ini adalah sebuah desain ya, desain baju kaos, kemudian disablon, maka bayangan sablonnya yang mana? A, B, C, atau D? Siapa yang belum jawab tadi? Sandi. Yang mana Sandi? Desainnya kemudian disablon di atas baju. Yang B. Alasannya? Karena terbalik. Ya, terbalik atau saling Jadi betul jawabannya yang B. Bagus ya Sandi. Nah, dapat 100. Ya, terima kasih Sandi. Mikrofonnya dinonaktifkan kembali ya. Karena berdenging. Ya, dinonaktifkan dulu. Oke, makasih. Nah, jadi kita sudah belajar tadi ya tentang pencerminan jika dicerminkan dengan garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X ya. Sekarang kita titik X, Y, maka bayangannya adalah X, min Y ya. Jadi yang di belakang yang berubah ya. Kemudian kalau cerminnya sumbu Y, maka X nya yang berlawanan. Jadi X, Y menjadi min X, Y ya. Kemudian kalau titik asal O 0,0, X, Y menjadi min X, min Y ya. Kemudian oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Siap tidak, Pak? Siap tidak ya, sudah paham. Berarti ya. Baik, kalau sudah paham, kita sudah sampai di akhir ya. Terima kasih sudah bergabung dengan Bapak dalam pembelajaran matematika hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang materi translasi atau pergeseran yang akan kita lakukan pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu apa kesimpulan yang kamu pelajari hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Pak, mungkin Ya, saya, Pak. coba Dio lagi. Dio kelihatan mukanya ya. Simpulkan Dio ya. Apa yang dipelajari hari ini Dio? Hari Pak ya, yaitu tentang percembirunan Atau yang refleksi. membuat pemantulan dan juga berbalik arah atau berlawanan, Pak. Oh, sifat Ya, bayangan gitu. pada benda Gitu, dan Pak. bayangannya saling berlawanan atau berhadapan Iya, ya. Pak. Ya, terus apa lagi? Eh, Bagaimana menentukan mungkin- bayangan titik pada koordinat kartesius? ya, ya, Nah, Dan ya itu jadi kita koordinat belajar itu tadi ya. kartesius, Itu menurut Dio ya. Oke, terima Ya, kasih Pak. Dio. Bagus kesimpulannya hari ini. Angga, belajar apa hari ini Angga? Belajar apa hari ini Angga? belajar tentang pencerminan. Nah, refleksi ya. Ya, kalau misalnya ada titik X, Y, maka bayangannya berapa koma berapa tadi? Yang berubah apa? Y-nya ya. Ya, jadi X, min Y. Ya, ya. Ini tolong dipelajari lagi ya materi tentang refleksi atau pencerminannya di rumah. Nah, nanti jangan lupa beritahukan teman-temannya yang tidak ikut daring ya, yang luring, agar mengerjakan soal-soal latihan atau tugas yang akan Bapak bagikan link Google Form-nya ya. Nanti setelah ini akan Bapak bagikan tautan Google Form-nya, kemudian LKPD-nya nanti juga akan dibagikan dan tolong dikerjakan ya. Beritahukan sama temennya yang tidak ikut daring ya. Terima kasih sudah bergabung dengan Bapak ya di pelajaran matematika hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Min. Ya, Amin, amin, ya Rabbal. selesai. Bapak tutup dulu ya dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.